Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Samsinar SPD SE MSI AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan 1. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan pembahasan mengenai soal kasus rekonsiliasi bank dan kas kecil. Baik, untuk itu perkenalkan saya Isnayanti selaku moderator yang akan mengatur pada pembahasan soal kasus ini. Selanjutnya ada Saudari Rahma, Andi Nur Ainun, Jumriani, Alia Nurwulan, dan Mutiara Ramadhani. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Soal kasus pertama akan disampaikan oleh Saudari Alia Nurwulan dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu soal 5.6 tentang rekonsiliasi bank. Yaitu PT Adil Sejahtera menerima laporan saldo kas pada Bank Sentosa per 31 Maret 2015 menunjukkan nilai 328.550.000. Akuntansi PT Adil Sejahtera memeriksa saldo kas berdasarkan pencatatan akuntansinya dan menunjukkan nilai sebesar 327.955.000 per 31 Maret 2015. Akuntan PT Adil Sejahtera memeriksa saldo kas pada per 30 Februari 2015. Berikut ini rekonsiliasi bank atas saldo kas pada bukti PT Adil Sejahtera, yaitu pada saldo per bank sebesar 326.746.000 ditambah deposit dalam transit sebesar 2.100.000 dikurangkan cek masih beredar sebesar 3.080.000 serta 980.000. Kemudian saldo per buku sebesar 325.766.000. Selama ini PT Adil Sejahtera melakukan pembayaran kepada pemasok dan menerima pembayaran dari penggalan menggunakan cek. Setelah melakukan pemeriksaan dengan seksama atas catatan akuntansi dan laporan bank, akuntan PT Adil Sejahtera menemukan beberapa transaksi yang perlu direkonsiliasi, yaitu sebagai berikut. Transaksi yang pertama yaitu dari total deposit PT Adil Sejahtera senilai 145.689.000. Bank Sentosa baru mencatat senilai 142.584.000. Transaksi yang kedua yaitu selama bulan Maret 2015, PT Aman Sentosa melakukan pembayaran kepada pemasok senilai 110.080.000. Bank Selamat mencatat pengeluaran kas senilai 111.600.000. Transaksi yang ketiga yaitu Bank Sentosa menagih langsung dan menerima pembayaran piutang dari pelanggan senilai 43.265.000. Transaksi yang keempat yaitu Bank Selamat mengembalikan cek dari salah satu pelanggan PT Adil Sejahtera yang saldonya tidak mencukupi. Nilai cek tersebut sebesar 40.800.000. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu Bank Selamat mengenakan biaya administrasi sebesar 135.000 kepada PT Adil Sejahtera. Yang diminta ialah berapakah nilai kas per 31 Maret 2015 yang telah disesuaikan. Berikut ini rekonsiliasi bank per 31 Maret 2015. Perlu diketahui bahwa rekonsiliasi bank adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Berdasarkan transaksi di atas, maka dibuatlah rekonsiliasi bank seperti gambar di atas ini.
Pada sisi sebelah kiri terdapat saldo per laporan akuntansinya sebesar 327.955.000. Jumlah ini didapat dari soal di mana akuntansi PT Adil Sejahtera memeriksa saldo kas berdasarkan pencatatan akuntansinya dan menunjukkan nilai sebesar 327.955.000 per 31 Maret 2015. Kemudian ditambah piutang usaha sebesar 43.265.000. Transaksi ini diambil dari transaksi nomor 3, yaitu Bank Sentosa menagih langsung dan menerima pembayaran piutang dari pelanggan senilai 43.265.000. Kemudian dikurang NFS cek sebesar 40.800.000. Transaksi ini diambil dari transaksi nomor 4, yaitu Bank Selamat mengembalikan cek dari salah satu pelanggan PT Adil Sejahtera yang saldonya tidak mencukupi. Kemudian, biaya admin bank sebesar 135.000. Nilai ini diambil dari transaksi nomor 5, yaitu Bank Selamat mengenakan biaya administrasi sebesar 135.000 kepada PT Adil Sejahtera. Dari nilai transaksi tersebut didapatlah total saldonya sebesar 330.285.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari rekan saya, yaitu mengenai rekonsiliasi bank. Selanjutnya yaitu saldo perlaporan bank sebanyak Rp328.550.000 didapat dari soal sebelumnya, yaitu di mana PT Adil Sejahtera menerima laporan saldo kas pada Bank Sentosa per 31 Maret 2015. Kemudian pada transaksi 1 yaitu terdapat dari total deposito PT Adil Sejahtera senilai 145.689.000, Bank Sentosa Baru mencatat senilai 142.584.000, di mana 145.689.000 dikurang dengan 142.584, sehingga menghasilkan jumlah senilai Rp3.105.000. Kemudian pada transaksi kedua yaitu selama bulan Maret 2015, PT Aman Sentosa melakukan pembayaran kepada pemasok senilai Rp110.080.000. Ban Selamat mencatat pengeluaran kas senilai Rp111.600.000, di mana Rp110.080.000 dikurang dengan Rp111.600.000, sehingga dikasih masuk pada jurnal yaitu kesalahan pencatatan senilai Rp1.520.000, sehingga total dari keseluruhan yaitu Rp330.135.000. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Oke, langsung saja. Baiklah, saya akan membahas tentang soal kasus 5.6 tentang rekonsiliasi bank bagian B, yaitu ayat jurnal yang diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi. Jadi, berdasarkan transaksi-transaksi di atas, terdapat 3 transaksi yang dapat disesuaikan atau dapat dicatat dalam jurnal, yaitu pada tanggal 3, yaitu Bank Sentosa menagih langsung dan menerima pembayaran piutang dari pelanggan senilai Rp43.265.000 yang dicatat karena pada tanggal 3 Februari 2015 diterima piutang otomatis tercatat sebagai aset. Nah, jika aset bertambah otomatis kas berada di debit sebanyak
Rp43.265.000 dan piutang Rp43.265.000 dikredit. Tercatat sebagai penerimaan piutang pelanggan. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 4, yaitu Bank Selamat mengembalikan cek dari salah satu pelanggan PT Adil Sejahtera yang saldonya tidak mencukupi atau nilai cek tersebut sebesar Rp40.800.000. Dicatat sebagai piutang usaha di debit sebesar Rp40.800.000 dan kas sebesar Rp40.800.000 dikredit. Transaksi ini tercatat sebagai cek dari konsumen yang tidak dapat diuangkan karena saldo dari cek tersebut tidak mencukupi untuk dapat ditarik. Nah, transaksi yang terakhir ialah pada tanggal 5, yaitu Bank Selamat mengenakan biaya administrasi sebesar Rp135.000 kepada PT Adil Sejahtera. Hal ini tercatat dalam jurnal pada tanggal 5 Februari 2015 sebagai beban administrasi bank sebesar Rp135.000 pada sisi debit dan kas sebesar Rp135.000 pada sisi kredit. Transaksi ini dicatat sebagai pencatatan beban administrasi negara. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasan bagian B5.6. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pembahasan soal kasus 5.6 bagian B yang disampaikan oleh Saudari Rahma. Selanjutnya, untuk pembahasan soal kasus 5.7 akan disampaikan oleh Saudari Mutiara Ramadhani. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja. Soal 5.7 tentang kas kecil. PT Teladan menerapkan dana kas kecil dengan metode impreset sebagai salah satu alat pengendalian internal atas pengeluaran tunai yang tidak bernilai besar. Berikut ini informasi terkait kas kecil pada bulan Mei 2015. Nah, transaksi pertama, pada tanggal 1 Mei, PT Teladan menerapkan dana kas kecil senilai 6 juta. Yang diminta adalah buatlah seluruh ayat jurnal yang diperlukan terkait dengan transaksi kas kecil PT Teladan pada bulan Mei 2015. Nah, untuk jurnal transaksi pada tanggal 1 Mei yaitu kas kecil berada di posisi debit sebesar 6 juta, pada kas berada di sisi kredit sebesar 6 juta. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan dari Saudari Mutiara Ramadhani. Selanjutnya, pada tanggal 4 Mei, PT Teladan membayar biaya pengiriman persediaan senilai 750 juta dan ditulis pada jurnal dengan keterangan beban pengiriman sebesar pada sisi debit sebesar 750.000 dan pada tanggal 7 Mei, PT Teladan membayar tagihan air sebesar 1.200.000 dan tagihan telepon sebesar 510.000 dan dicatat pada jurnal dengan keterangan beban tagihan air dan beban tagihan telepon pada sisi debit sebesar masing-masing 1.200.000 dan dapat dilihat pada jurnal yang tertera terdapat beban perlengkapan, beban pengiriman, beban tagihan air dan beban tagihan telepon dengan masing-masing berada di sisi debit dengan beban perlengkapan sejumlah 1.800.000, beban pengiriman sebesar 750.000, beban tagihan air dengan 1.200.000 dan beban tagihan telepon sebesar 510.000. Dan pada sisi kredit terdapat kas dengan jumlah 4.260.000 dan total untuk ayat jurnal pada PT Teladan pada bulan Mei sebesar 10.260.000 pada sisi debit dan pada sisi kredit sebesar 10.260.000, berarti balance ya guys. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pembahasan dari Saudari Mutiara Ramadhani dan Andi Nur Ainun. Jadi mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.